Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas nafas hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan di hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, Allah menguatkan, memampukan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengar, dan kami renungkan hari ini, boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Yang berbunyi demikian, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan bagi hari ini, tema yang hendak kita renungkan, pembaharuan hubungan berdasarkan kasih Kristus. Pembaharuan hubungan berdasarkan kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 ini mempunyai hubungan dengan pasal sebelumnya, di mana bagian firman Tuhan ini berbicara tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan juga para murid yang hendak kembali dan terus bersaksi kepada Kristus. Kalau kita perhatikan dari ayat 21 sampai dengan ayat 23, di sini Petrus berinisiatif untuk menguraikan tentang kilas balik perjalanan para rasul bersama Tuhan Yesus sejak Yesus dibaptis hingga Yesus terangkat ke sorga. Dalam perjalanan itu, semula Yesus yang memilih 12 rasul. Kemudian salah satu di antara mereka, yaitu Yudas, yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Sehingga saat dimana Petrus berbicara kepada murid-murid yang lain, mereka berjumlah 11 orang saja. Yang awalnya para murid ada 12, tetapi karena Yudas yang telah mengkhianati, Yudas yang telah menjual Yesus, maka mereka hanya 11 orang saja. Sehingga timbul kemauan mereka untuk mengisi kekosongan, sehingga yang tadinya 12 menjadi 11. Maka mereka harus mengisi kekosongan itu sehingga menjadi 12 orang. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anehnya, pengisian lowongan ini kini bukan petunjuk Tuhan Yesus, tetapi kemauan para rasul untuk mengisi lowongan atau kekosongan atau mencari pengganti dengan cara mereka berdoa meminta petunjuk Tuhan dengan cara membuang undi untuk memilih siapa yang menjadi pengganti Yudas. Ketika mereka berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan itu bagi mereka, sehingga ketika mereka membuang undi dan undi itu jatuh pada Matias yang dipilih untuk menjadi pengganti Yudas. Dan Matias dipilih sesuai dengan undi yang mereka buang. Matias dipilih lalu disiapkan untuk menjadi pengganti atau mengisi kekosongan tadi. Sehingga yang tadi 11 itu menjadi 12. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dari kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama, di mana kita selalu mau mengandalkan
Tuhan di setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menikmati hidup, di dalamnya ada tugas, tanggung jawab, panggilan, dan pekerjaan kita. Hendaknya kita mengandalkan Tuhan dan melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita. Ketika Petrus yang berdiri dan berbicara kepada rasul-rasul yang lain, mendahulunya mereka berdoa meminta petunjuk Tuhan. Mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud mereka. Petrus dan rasul-rasul yang lain, ketika mereka dengan mata mereka sendiri menyaksikan peristiwa Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke bait Allah, sujud menyembah, memuliakan Allah di setiap kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saya, kita yang dipercayakan untuk menikmati hidup ini, marilah di setiap kehidupan kita juga dapat memuliakan Allah lewat hidup, kerja, dan pelayanan kita. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita yang terus mendengarkan firman-Nya, kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Kita juga adalah saksi yang dapat menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus, dan juga kita akan mengalami kuasanya lewat pencurahan Roh Kudus. Walaupun peristiwanya berbeda, kita tidak seperti pada rasul pada saat itu, tetapi kita ada pada saat ini, masa kini ini. Saya percaya lewat firman-firman Tuhan yang setiap saat kita dengar, firman yang hidup, yang memampukan kita untuk menjadi alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman. Tuhan, biarlah firman-Mu terus berlangsung di setiap kehidupan kami, dan lewat kuasa-Mu kami hidup di dalam firman-Mu, melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Ketika kami ada di dunia ini, ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Biarlah firman Tuhan yang hidup di setiap kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi saksi memberitakan kuasa dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, diberkatilah kami lewat firman Tuhan di hari ini, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.